I feel paralyzed. Mas Denta dan kawan-kawan di eGuru ID, saya diminta untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semua tentang kurikulum. Dan tentang kurikulum Bapak Ibu, itu sesuatu yang kita dengar sehari-hari, namun demikian kunci suksesnya di situ Bapak Ibu. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pembelajaran yang baik, yaitu melibatkan aktivitas peserta didik, time engagement, gitu. Ya, task commitment dalam bahasa Inggris, sesuai dengan kualitas yang tercantum dalam tujuan, sesuai dengan sifat bahan ajar yang menyenangkan, begitu, bermakna, pembelajaran yang bermakna itu menjadi penting, gitu. Ya, nah bagaimana membelajarkan yang bermakna? Nah, ini pertanyaannya barangkali. Bagaimana pembelajaran yang bermakna? Nah, pembelajaran yang bermakna itu setidaknya bermakna ketika Bapak Ibu memberikan sesuatu yang baru kepada siswa. Apapun itu, misalnya pengetahuan baru, informasi baru tentang sesuatu yang Bapak Ibu kuasai gitu. Dan dikembangkan dari kemampuan awal peserta didik. Maka Bapak Ibu dituntut untuk memahami peserta didik. Prinsip-prinsip dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu berpusat pada siswa, belajar dengan melakukan, learning by doing, karena apa yang diucapkan itu hanya akan menguap bersama awan, dan apa yang dilakukan itu akan abadi di bawah matahari. Ya, jadi maka belajar dengan melakukan itu menjadi lebih bermakna. Ingat, apa yang diucapkan akan menguap bersama awan, dan apa yang dilakukan, apa yang dituliskan itu akan abadi di bawah matahari. Kemudian mengembangkan keingintahuan, imajinasi, fitrah berketuhanan, Bapak Ibu. Karena setiap fenomena alam itu ada tanda-tanda ketuhanan bagi orang-orang yang berpikir, karena Al-Quran juga memfirmankan begitu ya, bahwa di balik siang dan malam itu ada tanda-tanda kebesaran yang bisa dijelaskan oleh umat manusia. Gitu. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, nah itu yang sekarang kemudian kita kenal dengan nama problem based learning atau project based learning gitu ya. Nah, kemudian mengembangkan kreativitas Bapak Ibu. Kreativitas siswa itu hasil riset menunjukkan 3/4-nya adalah dari proses yang namanya pembelajaran. 3/4-nya. Nah, 1/4-nya itu keturunan. Jadi orang kreatif, orang pinter itu dari proses yang namanya pembelajaran, bukan keturunan. Gitu. Mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi, menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik. Nah, kenapa ini menjadi penting dalam strategi mengajar? Karena mendidik manusia Indonesia itu berarti menyiapkan manusia Indonesia menjadi warga negara yang baik. Gitu ya, tidak semata-mata melulu menjadi manusia yang cerdas, kreatif itu tidak, tapi yang utama adalah menjadi warga negara yang baik. Kemudian belajar sepanjang hidup, sepanjang hayat itu, perpaduan antara kompetisi, kerjasama, dan solidaritas. Jadi dalam proses membelajarkan siswa itu tidak hanya cukup memberikan kompetisi aja antara satu siswa dengan siswa yang lain, pinter-pinteran tidak cukup, tapi juga mengajarkan kerjasama di antara mereka dan solidaritas sebagai sebuah bangsa. Itu harus diajarkan di sini. Ya, Bapak Ibu, jadi sekolah tidak hanya mengajarkan kompetisi, pinter-pinteran, ranking-rankingan itu tidak, tapi juga kerjasama dan solidaritas. Kerjasama saling sesama sebagai sesama manusia dan solidaritas